Tapi di sini itu nggak bisa beli tisu sekotak doang. Pasti tisunya itu ada 5 atau hujannya itu kayak heboh. Masih kayak Guys, langsung aja. Kalau di Malaysia itu kan 3 kan kepalanya. 1, 2, 3. Ah, macam ini. Sap. Macam ini. Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu berpikiran positif ya. Oke, di video kali ini Sari mau membahas dan juga mereaksikan salah satu video ya teman-teman. Kakak yang satu ini dia itu kuliah di Malaysia, salah satu university di sini. Ada beberapa hal yang akan diungkapkannya tentang Malaysia. Apakah itu ya teman-teman? Ini sampai akhir ada beberapa part yang Sari lihat, wow, iya juga ya, betul juga ya. Sari pun baru perasan saja. Kira-kira apakah itu ya teman-teman? Sari pun baru perasan juga ini. Video ini sampai akhir, nanti kita akan bahas di akhir videonya. Cium! yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan udah pasti bahasa. Jadi Ya? aku tuh dulu sok tahu banget. Kayak aku tuh mentang-mentang aku udah sering dengerin adekku dengerin Upin Ipin. Wow. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Ha, Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Oh, Kayaknya aku tuh udah kayak kayaknya aku bisa nih bahasa Melayu, tapi ternyata tidak semudah itu. Wow. Jadi aku tuh pertama kali datang ke Malaysia itu belum 24 jam, itu baru beberapa jam. Nah, aku itu ke restoran Mama. Oke, Nah, kedai abis ke restoran Mama ya. Mama itu aku tuh bilang sama abangnya aku minta air hangat. Tapi waktu itu abangnya tuh nggak ngerti air hangat itu apa. Air suam. Jadi aku tuh kayak oh my god. Aku tuh mikir apa bahasa Melayunya air hangat karena aku nggak pernah dengar. Nah, di situ ibuku juga bingung apa air hangat, kita nggak ngerti. But thank God my dad was there to save the day. Jadi aku dibilangin kalau misalnya air hangat itu bahasa Melayunya itu air suam. Air suam ya. Gitu. Terus nih FYI aja, kalau misalnya kalian pengen milk tea, teh tarik tapi yang dingin, ya kalian bilangnya teh ice. Kalau misalnya kalian pengen es teh manis yang ada di Indonesia itu namanya teh o. Gitu. Kalau mau es teh manis dingin, itu berarti teh o ice. Gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen air putih yang nggak ada esnya, nggak dingin maksudnya, itu ngomongnya air kosong. Betul. Iya, air kosong. Aku dulu juga bingung kenapa air kosong gitu. Terus kalau misalnya mau air putih yang dingin, ya nggak sih, pokoknya itu ice kosong gitu. Jadi please banget kalau misalnya kalian mau kuliah ke Malaysia atau tinggal di Malaysia dalam waktu yang lama, belajar bahasa Melayu deh, karena bahasa Melayu it's not that easy. That's my opinion. Jadi waktu itu aku sama temanku tuh kita naik MRT bareng, terus kita ngobrol. Waktu itu suasana MRT-nya menurutku nggak sepi, jadi juga rame. Nah, pas waktu kita lagi ngobrol bareng, aku tuh nggak sengaja ngomong, oh ya udahlah gampang, itu nanti aja gitu. But sorry, I didn't mean to curse. Tapi aku tuh refernya ke bahasa Indonesia yang artinya lah gitu pokoknya. Tapi kata temanku yang orang Malaysia, gampang itu artinya bastard. So ya, jangan ngomong kata itu sembarangan. Oke? Yang pas aku waktu itu nggak sengaja di MRT aja kayak tiba-tiba MRT-nya jadi sunyi gitu, terus aku diliatin kayak oh my god, what did I just say? Nah, terus habis itu ini masalah bahasa lagi ya. Jadi pas awal-awal aku datang ke Malaysia itu, yang pas aku udah masuk kelas, terus pokoknya aku udah membaur sama orang-orang dan ketemu sama lebih banyak orang, itu tuh kayak aku baru sadar ternyata orang Malaysia itu kalau ngomong dalam satu kalimat itu ada banyak bahasa. Nggak banyak sih, dalam satu kalimat itu bahasanya dicampur. Aku tuh rada susah gitu kalau misalnya aku harus nge-mix juga. Jadi kalau aku ngomong tuh either aku full bahasa Melayu atau full English. Tapi jarang banget full bahasa Melayu, selalu English. Karena aku bodoh. Karena aku nggak bisa bahasa Melayu. Bisa sih tapi noob banget.
You know what I mean, right? Oke, tadi kata kakak ini belajar bahasa Melayu itu susah ya. Menurut Sari tak susah juga ya teman-teman. Tapi memang betul ada beberapa kata itu yang berbeda maknanya ya di sini. Tapi macam Sari juga ya, Sari pun bukan ada belajar sangat bahasa Melayu, tapi dikarenakan keseharian, jalan-jalan dan kawan-kawan itu banyak orang Melayu menggunakan bahasa Melayu, ya belajar sendirinya, belajar dengan sendirinya. So faham-faham. Memang ada beberapa kata yang memang maknanya itu berbeza seperti kata kakak ini. Di situ aku juga bingung sama perbedaan waktu. Ini adalah sesuatu yang bisa dijelasin pakai sains kan, tapi menurutku ini membawa kayak aku tuh juga kaget gitu sama ini. Maksudnya gimana ya aku jelasinnya, ini tuh bukan perbedaan waktu yang di Malaysia 1 jam lebih awal daripada di Indonesia bagian barat gitu ya, tapi ini tuh kayak gimana ya, jadi pas aku pertama kali sampai ke Malaysia banget itu kayaknya masih jam 7 atau jam setengah 8, belum ada setengah 8 deh kayaknya. Nah itu tuh aku kayak kaget gitu, jam 7, ini jam 7 sore tapi kayak jam 5. kayak jam 4 sore di Indonesia, kayak masih siang banget gitu. Jadi aku tuh kayak jadi mataharinya tuh tenggelamnya tuh udah larut, masih udah malam, jam kayak mulai jam setengah 8-an itu baru tenggelam mataharinya. Jadi mulai gelapnya tuh di sini setengah 8 gitu. Padahal kalau di Indonesia jam 5 sore, Sudah maksudnya gelap di Indonesia ya? bagian barat, jam 5 sore aja tuh udah kayak gelap Betul. gulita. Nggak gelap gulita sih, aku lebay. Jam 5 sore tuh udah kayak gelap gitu. Nah biasanya kalau main ke rumah temen jam 5 disuruh pulang kan, karena itu udah mulai gelap gitu. Setengah 6 deh gelap banget. Dan nggak ngerti, aku bingung, maksudnya aku kayak takjub gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Waktu itu ibuku tuh notice banget di Malaysia itu masih banyak banget burung gagak berkeliaran. Jadi kayak padahal di Indonesia tuh burung gagak itu apa ya, identik dengan sesuatu yang mistis, tapi di sini kayak itu berkeliaran kayak burung merpati. Nah, burung merpati juga banyak Jadi sini aku ya. nggak takut lagi sama burung gagak begitu. Terus di sini tuh kayak banyak yang self service. Kalau misalnya kita mau ngisi di gas station atau laundry, maksudnya self service itu Layan kita diri ya. kalau di tempat pengisian bahan bakar itu kayak kita ya udah kita ngisi sendiri gitu. Kita tinggal bayar berapa ringgit yang mau kita beli di counternya, kita bilang, terus habis itu ya udah kita masukin sendiri gasnya itu ke dalam mobil Iya, gitu. Slide pertama kak. murah. Guys, langsung aja. Dipencet nggak bang? Pencet aja. Masuk. Pencet. Terus selain yang di gas station itu, yang self service-nya lagi itu ada di tempat laundry namanya Dobi Dobi layan gitu. sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau laundry, kita tinggal bawa cucian kita, terus kita beli koinnya itu nanti dimasukin ke mesin cucinya gitu. Nanti kita tinggal masukin baju, masukin deterjen, semua begitu. 18 kg. Mesin pengeringnya juga ada yang 13 kg dan 15 kg. Yap. Tapi aku tuh nggak pernah sama sekali nyobain Dobi, karena nggak tahu ya, karena aku nyuci sendiri ada di rumah. mesin cucinya Kayak ya? aku ngapain gitu ke Dobi, jauh-jauh di rumah ada mesin cuci. Tapi nggak tahu sih, kan ada orang yang nggak sempet Cuci. nyuci atau nunggu Kering sampai ya, dia kering betul-betul. gitu. I don't know what I mean. Lagi kalau di sini tuh yang aku heranin itu kenapa kalau hujan tuh selalu badai. Aku tuh Badai? kayak ya Betul, Kak. Allah, setiap kali aku mau keluar dan mau hujan tuh kayak deg-degan gitu loh. Maksudnya Wah, tuh ini kayak baru tahu ya. karena kalau hujan di sini tuh kayak bawa payung aja tuh tidak akan menyelesaikan masalah. Karena payungnya pasti terbang. Karena hujannya itu kayak Kuat anginnya. heboh. Masih kayak anginnya kenceng, abis itu badai pokoknya. Tak juga Karena ya. waktu itu yang aku pas awal-awal di Malaysia itu, waktu itu kayak ada hujan badai gitu kan, sampai gorden tuh terbang. Nah aku sama temen-temenku yang satu apartemen itu karena masih pada noob, jadi kita tuh kayak
takut banget. Jadi kita matiin lampu, udah pokoknya listrik tuh kayak dimatiin, wifi juga dimatiin. Jadi di tempat yang ada badai itu di luar, di dalam rumahku gelap gulita karena kita pada takut. Terus ini ada lagi satu culture shock, tapi ini bukan yang gimana-gimana karena aku merasa ini sangat visioner. Jadi kalau kita mau beli minuman terus kita kayak mau dibawa pulang gitu, itu biasanya kan ditaruh dalam plastik. Tapi kalau di sini itu bukan plastik yang biasa kita bawa doang gitu loh, kayak emang gak sih kalau misalnya kita di Indonesia kan emang ditaruh plastik doang gitu dan dipegang gitu kan atas plastiknya. Tapi kalau di sini tuh diikat tepi, jadi itu lebih memudahkan kita buat bawa minuman itu. Jadi kayak bawahnya tuh kayak gini, jadi minumnya tuh ini. Paham gak sih? Aduh, aku bingung, aku susah jelasinnya. Tapi yaudah, nanti aku kasih gambarnya deh. Ini tuh visioner banget karena aku nggak pernah nemu orang jualan minuman Kreatif tapi ya, senang dibawa itu. Masih seenggaknya itu yang ada di Jawa kayaknya nggak ada. Jadi aku sampai sini tuh kayak tahu ada minuman di kayak gitu, kayak wow, hebat sekali, sangat visioner. Terus habis itu waktu itu aku sama ibuku tuh belanja. Itu waktu aku pertama kali di Malaysia juga, dan aku tuh kayak mau belanja barang-barang gitu loh buat di rumah. Jadi aku tuh pengen beli tisu waktu itu. Terus habis itu, karena kalau di Indonesia itu beli tisunya itu kayak sekotak-kotak gitu loh, ya sekotak-kotak masih, ya gitu kayak pokoknya tisu sekotak-kotak. Nah, tapi di sini itu nggak bisa beli tisu sekotak doang. Pasti tisunya itu ada 5 atau 4 kotak dan ditaruh di dalam satu plastik yang gede. Jadi kita mau nggak mau beli satu yang gede itu. Nah, ibuku tuh kayak waktu itu kayak bingung, kenapa sih tisunya harus segede-gede ini gitu. Jadi I don't know, banyak lagi barangan-barangan. Jadi tuh aku macam dulu mikirnya itu. kayak aduh sayang banget, padahal aku tuh dulu nggak sering pakai tisu. Sekarang juga sebenarnya nggak sering-sering pakai tisu sih, cuman gara-gara pandemik jadi aku ngerasa kayak aku tuh perlu tisu. Nah, terus ada lagi nih yang Sari penting. bahas itu Jadi ya. dulu tuh aku pernah pergi ke satu tempat, aku lupa itu di mana, dan di situ tuh ada bendera Malaysia, bendera negara Malaysia, sama satu lagi bendera Selangor. Waktu itu aku nggak tahu kalau misalnya tiap negara bagian itu ada benderanya. Oh ya betul. Jadi aku bingung nggak kenapa benderanya ada banyak sih gitu. Itu ternyata bendera negara bagian. Jadi setiap negara bagian itu punya bendera sendiri. Kuala Lumpur ada, Selangor ada, Pahang ada, Kedah, Perlis, semua Ya, itu betul. beda. Ini pun Sari baru tahu benderanya. juga Jadi, dulu ya. Aku Sekarang tuh sudah bingung. tahu. Tapi ternyata pas sudah lama di sini ya ngerti-ngerti aja sendiri gitu. Ternyata setiap negara bagian itu ada benderanya. Masing-masing. Tapi bendera negara Malaysia itu yang biasanya kita lihat di TV dimanapun. Oke. Terus habis itu yang terakhir itu adalah masalah perklaksonan duniawi. Duniawi ya. Aku tuh kayak di sini tuh jarang banget denger klakson di jalan. Kalau misalnya aku naik Grab atau apa gitu, itu aku jarang banget denger klakson karena ya emang di sini tuh klakson kalau nggak yang urgent banget itu nggak dibunyiin. Tapi kalau di Indonesia jangan tanya, ya Allah, di lampu merah itu pasti bakalan rame klakson. Kalau misalnya aku pulang terus aku pergi sendiri gitu kan, itu tuh lampu baru hijau tapi aku udah diklaksonin gitu sama orang, kayak padahal tuh kayak ya tunggu sabar dulu, padahal itu kan udahlah. Aku tuh kayak sering kaget gitu kalau diklaksonin. Ya aku yang malah culture shock pas pulang ke Indonesia, karena kalau misalnya ngeklaksonin berkali-kali di sini itu kayak dikiranya kamu ngajakin ribut. Jadi klakson tuh cuman dipakai kalau misalnya urgent banget gitu. Aku tuh sebenarnya nggak culture shock amat yang gimana sih, karena mungkin secara secara budaya, secara kebiasaan tuh kayak kurang Hampir lebih sama sama ya. karena ya serumpun mau diapa-apain lagi juga kayak kakak adik gitu, paham gak sih? Kebiasaannya mungkin ada yang sama, ada juga yang beda, tapi tuh nggak jauh-jauh amat gitu bedanya. Jadi aku sebenarnya nggak culture shock banget. Cuman itu tadi yang tadi aku ceritain itu adalah sesuatu yang bikin aku kayak wow gitu, paham gak sih? Pengalaman Aku dia ya. Cuman yang barusan aku ceritain itu adalah perbedaan-perbedaan yang aku rasain gitu selama di sini. Jadi waktu itu, ini tuh bukan culture shockku ya, tapi temanku seorang Chinese Indonesia Cindo. yang sekolah di Malaysia. Jadi temanku tuh Cindo. Abis itu
dia nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Karena Chinese Indonesia yang aku kenal itu mereka nggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Jadi mereka udah kayak kalau misalnya Chinese di Jawa, di Surabaya gitu kan, mereka yang ngomong bahasa Jawa gitu. Sama dengan temanku ini, dia ngomongnya juga bahasa Indonesia gitu, dia nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi pas pertama kali datang ke Malaysia, karena bukannya dia Chinese, orang-orang Chinese juga ngajakin dia ngobrol pakai bahasa Mandarin, tapi dia nggak bisa. Suatu hari dia duduk di dekatku, terus habis itu kayak dia didatangi anak sekelas juga, tapi itu kayak dia dari China, dan dia tuh ditanyain pakai bahasa Mandarin. Terus dia kayak I'm sorry, I'm Chinese Indonesia, I cannot speak Mandarin gitu kayak. Terus itu kayak aku stres banget gitu. Dia bilang gitu ke aku, karena emang kalau aku jadi dia aku juga stres kayak gimana sih ya gitulah pokoknya. So yeah, that's all my story for today about the culture shock that I've experienced when I'm in Malaysia. It's not that shock, but still. So yeah, thanks for watching and hope you enjoyed it. See you on my next video. Bye. Thank you for sharing. Good job. Teman-teman, tadi ada beberapa hal yang diutarakan kakak ini tentang Malaysia ya. Dan kali ini Sari akan membahas beberapa part saja ya, yang tadi agak sedikit berbeda yang dijelaskan oleh kakak ini. Yang pertama, tadi itu Sari dengar tentang tisu. Nah, kalian lihat tadi tisu. Cut ya, kenapa di Malaysia itu menjual macam tisu itu satu macam itu. Ini beli di supermarket macam itu. Kalau tisu tadi katanya itu ada beberapa kotak satu kali beli. Biasanya mungkin dia di kampung dia itu beli satu macam itu. Tapi di sini itu per box macam itu, per plastik, per enteng ya. Itu satu pack macam itu 4 sekali beli macam itu. Menurut Sari itu ada benarnya ya, memang macam inilah contohnya ya, macam Maggi. Nah kalau di sini di Malaysia itu dia Magginya dalam satu bungkus macam satu pack macam itu isinya ada 4 kalau tak 5. Nah sedangkan kalau Sari di Medan itu ada juga dijual per satu-satu. Macam satu itu dijual di kedai-kedai swalayan. Kalian boleh membeli satu-satu saja, macam satu plastik macam itu saja. Tapi kalau di Malaysia ini yang Sari lihat lah ya, tak tahu di tempat lain, di dalam bungkusan itu satu besar macam itu, di dalamnya itu ada 5 pack Maggi. Tadi yang kedua itu tentang bendera. Setiap negeri itu berbeza-beza. Tapi kalau bendera Malaysia itu tetap satu ya, tetap seperti ini, jalur gemilang. Tapi setiap negeri itu berbeda benderanya. Ada bendera Selangor, Pahang, Kedah, Johor, Penang gitu ya. Itu berbeda-beda setiap negerinya. Sebelum kita akhiri video ini, dulu pun Sari ada satu hal yang membuat Sari, ini kenapa beda macam itu. Itu plak apa namanya yang untuk caja itu, kepalanya itu. Di Malaysia itu kan 3 kan kepalanya, 1, 2, 3 macam ini, macam itu kan. Tapi kalau Sari dulu di Medan itu hanya 2 saja. Nah itu ya, Sari pun heran juga kenapa ada 3 sedangkan kita itu 2 saja. Nah mungkin teman-teman dari Malaysia boleh juga jawab ya, kenapa 3? So terima kasih telah menonton video ini. Aman dia beberapa hal tentang Malaysia yang membuat dia tuh terkejut, macam itulah ya. So thank you so much for watching. See you on my next video. Misari, bye.